Jadi, pada pembukaan di video diawali dengan kutipan dari Mircea Eliade. Kutipan tersebut berasal dari Mircea Eliade. Dia menjelaskan bahwa manusia bisa merasakan kehadiran yang sakral bukan semata karena kemampuan manusia untuk menangkapnya, melainkan karena yang sakral itu sendiri menunjukkan atau memanifestasikan dirinya kepada manusia sebagai realitas yang berbeda dari yang profan. Itulah mengapa kita senang mendengar cerita yang ajaib saat mengunjungi keluarga, tetangga, teman, atau kolega setelah pulang dari haji. Atau saat seseorang merasakan ketenangan hati saat mendengar proses misa. Atau saat seseorang bercerita bahwa dirinya mendapatkan petunjuk untuk melewati persoalan kehidupan melalui pengalaman spiritual, atau berdoa kepada dewa-dewa agar harapan-harapan dikabulkan. Bagi Eliade, agama adalah sebagai reaksi terhadap yang sakral. Jika Anda mencari pengertian sakral dalam KBBI online, maka makna yang muncul adalah suci keramat. Namun, perlu dipahami bahwa setiap ilmuwan pada dasarnya memiliki definisi yang berbeda-beda tentang konsep sakral, tergantung perspektif yang mereka gunakan. Bahkan, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda tentang interaksinya dengan yang sakral. Misalnya, mari kita dengar tentang cerita Ladiem. Sore itu, Ladiem sengaja datang ke Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, dari rumahnya di Sragen, Jawa Tengah. Nenek berusia 60 tahun ini menempuh jarak 26 km untuk mengikuti ritual kirap pusaka malam tahun baru penanggalan Jawa 1 Syuro. Namun, tujuan utama Ladiem adalah bertemu dengan 9 ekor kerbau albino milik Keraton Surakarta. Hanya tuh ngepanin ki ngalek alat berkah lah niki wong niki pun syarat-syaratnya penda surah nggih kedah mriki. Kedah teng mriki. Ke-9 ekor kerbau tersebut diberi nama serumpun Kiai Slamet. Ladiem dan sebagian masyarakat Jawa percaya serumpun Kiai Slamet merupakan kerbau keramat. Kerbau-kerbau tersebut diyakini mampu memberikan berkah. Mungkin niku Pak Slamet dulu ya, kekuatannya keratan niku yang saenten manungsa wong njami saenten manungsa wong niku. Iya kangge nggih. Njami kula lan panjenengan sedayan sak anak-anak putu ditangga waring ngasih dari digulung jagate kekuatannya nggih saking kejawabane Pak Kiai Slamet. Kedatangan Ladiem untuk bertemu dengan kerbau rumpun Kiai Slamet bukanlah kali pertama. Sejak tahun 1962, Ladiem mengaku tak pernah absen untuk bertemu Kiai Slamet. Kedatangan Ladiem bukanlah tanpa harapan. Setiap ritual malam 1 Syuro, Ladiem berharap berkah dari Kiai Slamet berupa kotoran kerbau. Niki kangge nanem-nanem. Ngerabuki pari, ngerabuk jagung, ngerabuk kacang, ngerabuk lombok napa mawon. Iya. Niki sing niki anu bejan nek mboten disenengkan niki mboten diparingi, mboten gelem bucal. Video tersebut mendapatkan beragam reaksi dari masyarakat yang disampaikan melalui kolom komentar. Ada yang menghujat tindakan tersebut adalah bentuk syirik. Ada yang mengkritik bahwa tindakan tersebut berlebihan. Menghormati atau melestarikan tradisi nenek moyang merupakan hal yang bagus, tapi tidak mengagungkan kebo. Namun, ada juga yang mengatakan, ya bagaimanapun keyakinannya, kita tetap harus menghormati. Bagaimana pendapat Anda tentang pengalaman berinteraksi dengan yang sakral sebagaimana cerita Ladiem? Selamat datang di kelas Fenomenologi Agama Fardan Mahmudatul Imamah, dosen kajian agama dan lintas budaya, Prodi Sosiologi Agama UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebagaimana kutipan yang telah disampaikan pada awal video ini, materi kali ini kita akan belajar tentang Mircea Eliade. Namun, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu siapa Mircea Eliade. Mircea Eliade lahir di Bucharest 13 Maret 1907
Ia berasal dari keluarga Kristen Ortodoks. Ia adalah seorang sejarawan agama berkebangsaan Rumania, sastrawan, penulis buku, filosof, dan profesor di Universitas Chicago. Pemerhati mengenai pengalaman religius dan studi agama-agama ini menguasai bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia, serta memahami tulisan-tulisan berbahasa Ibrani, Persia, Arab, dan Sanskerta. Eliade telah menghasilkan banyak karya yang berkaitan dengan filsafat agama, baik dalam bentuk buku maupun tulisan-tulisannya dalam beberapa jurnal dan editorial, antara lain Pattern in Comparative Religion 1958, The Secret and the Profane, The Nature of Religion 1959, Myth and Reality 1964, The Quest History and Meaning in Religion 1969, The Myth of the Eternal Return or Cosmos and History 1971, Myths, Dream and Mystery 1974, serta tulisan-tulisan lainnya. Istilah sakral memang sangat familiar, tapi juga sering disalahpahami oleh banyak mahasiswa saat melakukan penelitian studi tentang fenomena keagamaan. Karena konsep sakral dianggap atau sering sekali dinilai dengan makna harfiahnya atau makna berdasarkan kamus. Namun, perlu dipahami bahwa pada dasarnya setiap ilmuwan memiliki definisi yang berbeda-beda tentang konsep sakral, tergantung perspektif yang mereka gunakan. Contohnya dalam teori sakral menurut Emil Durkheim. Teori sakral menurut Emil Durkheim tidak lagi merujuk pada pengertian sakral sebagaimana kamus yang diartikan sebagai connected with the God atau dedicated to a religion purpose. Menurut Durkheim, sakral adalah segala hal atau tindakan yang memiliki kekuatan untuk menyatukan manusia dalam satu komunitas. Agama bagi Durkheim merupakan hasil dari upaya masyarakat atau individu dalam memenuhi fungsi-fungsi sosial, di mana seseorang terus melakukan tindakan sakral, yakni tindakan yang berkontribusi terhadap eksistensi suatu masyarakat. Durkheim akhirnya cenderung reduksionis dengan hanya melihat fungsi sosial agama. Begitu juga dengan Marx yang berpendapat bahwa agama sebagai hasil sampingan dari realitas ekonomi politik, persisnya sebagai akibat dari relasi produksi yang timpang. Begitu juga dengan Sigmund Freud yang menilai agama sebagai dorongan psikologis. Nah, dari ketiga teori tadi, Eliade memberikan kritik bahwa pada dasarnya agama tidak bisa direduksi sebagai fenomena sampingan semata, yang mengandaikan agama sebagai variabel yang dependen atau akibat dari struktur sosial tertentu. Eliade melihat bahwa agama merupakan sesuatu yang sui generis. Ia memiliki aspek-aspek esensial yang otonom. Oleh karena itu, Eliade menganjurkan agar agama dijelaskan melalui realitas agama itu sendiri, karena statusnya yang benar-benar nyata. Pendekatan untuk memahami agama yang tepat adalah pendekatan fenomenologi. Eliade bukanlah orang pertama yang mengusung pendekatan fenomenologi. Sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa tokoh yang sekaligus menginspirasi pemikirannya, seperti Edmund Husserl dan Rudolf Otto. Namun, khusus dalam studi agama, fenomenologi Eliade adalah yang paling berpengaruh. Nah, dalam teorinya Mircea Eliade, ada dua konsep yang paling penting. Yang pertama ada konsep the sacred atau sakral dan the profane atau profan. Mengapa keberadaan agama bersifat independen dari aspek kehidupan sosial manusia? Menurut Eliade, esensi dari agama berjangkar pada pemisahan antara fenomena yang sakral dan fenomena yang profan. Dunia yang pertama adalah dunia religius yang berkaitan dengan yang sakral, the sacred. Dan pada gilirannya menjadi pembeda dengan dunia kedua, yaitu dunia sekuler, yang berkaitan dengan yang profan atau the profane. Dengan demikian, esensi agama bagi Eliade ini segala hal yang merupakan bentuk respon manusia terhadap yang sakral itu. Jika agama menurut Mircea Eliade adalah tentang reaksi manusia terhadap yang sakral, maka
Sebenarnya siapakah Kebo Bule yang bagi Ladiem adalah sosok yang memiliki kekuasaan saenteni menungso? Mari kita dengar dari dua cerita narasumber berikut. Kebo Bule atau Mahesa memang diyakini banyak pihak sebagai pusaka keraton, meskipun pada awalnya dulu kerbau-kerbau ini adalah hadiah dari Bupati Ponorogo untuk disembelih. Nah, dulu Sinuhun Pakubuwono kedua waktu masih di Kartosuro itu terjadi pemberontakan yang namanya Kaum Pacinan dipimpin oleh Mas Garendi. Sinuhun Pakubuwono kedua sempat melarikan diri sampai Ponorogo. Tapi di sana beliau menyusun kekuatan, akhirnya bisa merebut kembali Kartosuro, tapi sudah dalam keadaan rusak. Akhirnya Sinuhun Pakubuwono kedua menghendaki pindah dari Kartosuro ke Desa Solo menjadi Surakarta Adiningrat. Nah, Bupati Ponorogo mendengar, loh kok Sinuhun Pakubuwono kedua berhasil naik tahta lagi di Surakarta. Mereka tahu datang akan ada wilujengan selamatan, mengirim kerbau untuk disembelih dalam upacara selamatan wilujengan Nagari Mayasolawung. Itu pasti diadakan di hutan Kerendowahono. Nah, tetapi karena kerbau itu tidaknya satu dan akhirnya berkembang biak, nah akhirnya kita mau motong sendiri itu tidak tega. Akhirnya kita cari kerbau dari luar yang itu berkembang biak sampai banyak, sudah ada yang mati. Kebo Bule dipertahankan keraton karena memiliki 3 makna penting kehidupan. Pertama, kerbau adalah lambang petani atau masyarakat kecil yang memiliki kekuatan besar. Kedua, kerbau merupakan lambang penolak bala. Dan ketiga, lambang kebodohan. Dalam beberapa tradisi, kepala kerbau harus dikubur seperti layaknya sifat bodoh yang mesti ditinggalkan jika manusia ingin berhasil. Memahami agama sebagai reaksi terhadap yang sakral akan lebih mudah jika pengalaman itu berasal dari tradisi keagamaan atau kepercayaan Anda. Jika Anda Muslim, Anda bisa memahami mengapa orang-orang dari jauh berangkat haji. Jika Anda Katolik, Anda memahami mengapa orang-orang berziarah ke situs-situs Gua Maria dan lain sebagainya. Namun, dengan pengalaman yang sangat berbeda dengan keyakinan Anda, mungkin memahami pengalaman keagamaan atau keyakinan orang tersebut menjadi lebih sulit. Misalnya, saat orang-orang berbondong-bondong datang ke Istana Surakarta pada malam 1 Suro untuk menghadiri kirap pusaka Kebo Kyai Slamet sebagaimana pengalaman Ladiem. Mengapa banyak orang yang menganggap Kebo Bule sebagai pengejawantahan yang sakral? Eliade menyebut manifestasi atau pengejawantahan diri dari yang sakral itu sebagai hierophany. Yang sakral menurut Eliade mengejawantah dalam objek-objek profan seperti batu, pohon, mata air, dan lain-lain, atau dalam tradisi Kristen melalui Yesus Kristus. Agama dari yang berwujud sederhana hingga yang kompleks dibentuk berdasarkan elemen hierophany ini. Dalam masyarakat non-monoteistik misalnya, pengagungan terhadap batu, pohon, atau mata air di tempat tertentu dan dalam masa tertentu bukanlah pemujaan terhadap objek profannya, melainkan kepada yang sakral yang mengejawantah melalui objek-objek itu, alias sebagai wadah hierophany dari yang sakral. Mircea Eliade menjelaskan bahwa dengan demikian, Kebo Kyai Slamet dianggap sebagai bentuk hierophany atau wadah bagi yang sakral, di mana setiap orang memiliki pengalaman unik yang berbeda dari hasil interaksi mereka dengan hierophany. Pengalaman itu sebagaimana yang dialami oleh Ladiem. Bagaimana pengalaman itu bisa berkembang menjadi keyakinan dalam masyarakat? Tadi sempat disampaikan ya ketika kemudian kerbau datang menghampiri sawah-sawah penduduk, penduduknya langsung ada keyakinan tersendiri nih. Ya. Akan diliputi keberlimpahan, keberuntungan, panen yang melimpah begitu kan? Ya betul. Dan itu sangat dipercaya. Bahkan tidak hanya didatangi kerbau, kotorannya pun kalau panjenengan lihat 1 Suro, ya. Begitu dia jatuh, royoan. Wah itu udah diperebutkan. Ya, bagi orang lain kan apa sih artinya tai kerbau gitu kan? Tapi bagi orang tertentu sangat-sangat percaya karena pengalaman mereka.
Sehingga kerbau itu dianggap kerbau keramat, istilahnya begitu. Tapi kalau Anda lihat di alun-alun sana ya mungkin seperti kerbau biasa. Tapi panjenengan kalau tanya orang-orang situ yang suka ngasih makan, panjenengan tanya pengalaman mereka sehingga mau ngasih makan itu kerbau orang atau kerbau keraton. Itu dihidupi oleh masyarakat di sekitar situ loh. Ya, dari yang Gusti Nino tahu, apa kira-kira pengalaman orang-orang yang ngasih makan itu kok sampai sebegitunya? Ya itu salah satu tadi orang Banten tadi dimimpiin. Lalu kemudian orang-orang mendapatkan apa ya, pencerahan dalam hidup atau mensolusi hidupnya melalui sarana kerbau, lalu memberi makan. Seperti itu. Dia prinsipnya kalau ini saya beri makan berarti memberi makan saya sendiri. Kerbau itu tidak boleh disembelih ya? Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Mengapa keyakinan terhadap kebo bule Kiai Slamet dapat bertahan? Setelah kita belajar tentang the sacred, the profane, dan hierophany, ada satu lagi konsep yang dimiliki oleh Mircea Eliade, yaitu yang disebut dengan Axis Mundi. Axis Mundi adalah lokasi tempat yang sakral itu memanifestasikan dirinya bagi manusia religius, akan dianggap sebagai poros dunia atau kita tadi kenal sebagai Axis Mundi. Poros dunia menghubungkan dunia yang sakral dengan dunia manusia. Di beberapa kasus agama dan kebudayaan, poros dunia tersebut ditandai dengan pohon atau gunung. Poros ini bagi mereka menjadi pusat utama dunia. Hal itu yang kemudian menjelaskan mengapa ada tempat-tempat suci seperti Ka'bah, kuil, dan tempat ibadah lainnya yang dianggap sebagai pusat sekaligus cerminan dunia atau dalam bahasa Mircea Eliade disebut dengan imago mundi dari yang sakral. Pak Mul adalah salah satu abdi dalam yang telah mengabdi sejak kepemimpinan Pakubuwono ke-12. Mengabdi lebih dari 30 tahun, warga asli Boyolali ini menerima upah Rp95.000 per bulan. Menurut Pak Mul, upah bukanlah tujuan utama, tetapi keberkahan keratonlah yang dicari. Saya tidak sekolah, tapi saya bisa totok saraf di mana letak orang itu sarafnya mati, saya bisa ngeraba dan bisa menghidupkan kembali dengan tradisional tangan. Bisa dibuktikan kalau sejak setelah di sini, tapi dari makanya sampai sekarang pun ya gaji sedikit tetap saya tekun di keraton. Mungkin semua warga di Solo atau di sekitar Solo, di Jakarta pun di Surabaya banyak yang datang untuk menyaksikan. Kenapa kira-kira? Sebab di keraton termasuk Kebo Kiai Slamet, siapa yang tidak kepingin selamat di keraton itu. Bapak punya minta berkahnya itu loh. Jadi orang Jawa yang penting berkahnya. Setelah mewujud yang sakral berkembang makin luas dan mensakralkan yang profan dan agar orientasi perluasannya tegas, maka ditetapkan dengan Axis Mundi, agar orientasi yang suci terus kokoh. Maka dari pengertian Axis Mundi oleh Mircea Eliade, Kebo Bule Kiai Slamet memiliki peran sebagai hierophany yang sakral, karena dia berada di ruang dan waktu yang sakral pula. Keraton sebagai Axis Mundi atau tempat sakral dan malam satu suro sebagai waktu yang sakral pula bagi masyarakat Jawa pada perayaan Tahun Baru kalender Jawa. Terima kasih telah bersama kelas Fenomenologi Agama kali ini tentang teori sakral dan profan Mircea Eliade dan kirab Kebo Kiai Slamet Surakarta.